Mengapa harus ke masjid? Ke masjid ini perintah Allah. Tidak ada perintah paling baik yang harus kita lakukan dan kita utamakan melainkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 43. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Imam At-Tabari katakan menafsirkan ayat ini, di mana orang ruku biasa di masjid, disitulah kita ruku. Artinya ayat ini menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah ke masjid, sholat ke masjid. Mengapa Bapak setiap hari ke masjid? Perintah Allah, titik. Itu aja alasannya. Yang kedua, cepat-cepat ya Pak. Mengapa harus ke masjid? Masjid ini adalah rumah besar kita. Inilah rumah orang yang bertakwa. Kata Nabi, al-masjid buyutul muttaqin. Masjid itu adalah rumah orang yang bertakwa. Mau melihat mencari orang yang bertakwa di mana? Cari dia di masjid. Jangan cari di gunung, jangan di tengah lautan, jangan di pulau, tapi carilah mereka orang yang hadir ke masjid. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak nak cari menantu, carilah menantu yang suka ke masjid. Saya suka ke masjid, Pak. Dua. Yang ketiga, masjid itu alat ukur keimanan. Jadi sampai sekarang belum ditemukan alat pengukur keimanan kecuali masjid. Maka kata Nabi, idza ra'aitumur rajul ya'taddul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat orang-orang yang membiasakan dirinya hadir ke masjid, subuh dia di masjid, hujan deras dia di masjid, gerimis apalagi dia ke masjid, asar, maghrib, isya, kalau lagi di perumahan dia di masjid rumahnya, lagi di kantor dia di masjid dekat kantornya, lagi di pasar dia di masjid dekat pasarnya. Saksikan olehmu, engkau harus menjadi saksi, kata Nabi, bahwa dia bukan teroris, dia bukan radikal, bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Kan pernyataan Menteri Agama kemarin kan gitu kan, yang ke masjid itu indikasi radikal. Orangnya muda tuh, agak-agak muda, good looking, tampan, macam-macam saya nih lah. Tentu tersinggung saya kan. Yang keempat, mengapa harus ke masjid? Masjid itu kalau dimakmurkan menyebab bala tertolak. Hadisnya saya baca dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Allah katakan, inni la'ahummu bi'adzabi khalqi. Aku ingin menurunkan azab kepada hambaku, kata Allah. Fa idza nazartum maru buyuti. Tiba-tiba aku melihat rumahku dimakmurkan. Sedang dimakmurkan ini kan. Apa kata Allah? Usrifu anhul azab. Ku pindahkan azab itu. Kemana? Ke masjidnya kosong. Hati-hati masjid kosong. Sekarang kan lagi diupayakan. Udah hampir 1 tahun ya masjid ini diupayakan kosong. Maka apapun yang terjadi, kabarnya tanggal 1 bulan 1 2021 corona hilang. Itu ceritanya Pak. Tanggal 1 bulan 1
2021 itu hilang langsung corona tuh, Pak. Semua balik seperti biasa. Itu ceritanya, tapi tak ada jaminan. Jadi bisa jadi tanggal itu corona itu lebih menjadi. Kenapa? Karena kepentingannya mungkin lebih banyak kan. Maka apapun kondisinya masjid ini jangan ditinggalkan, Pak. Walaupun berjarak, walaupun pakai masker, walaupun harus cuci tangan, cuci kaki, walaupun ke masjid harus mandi, masjid ini jangan ditinggalkan. Karena kita khawatir kalau masjid tinggal, azab akan Allah turunkan. Yang kelima, mengapa harus ke masjid? Orang-orang yang ke masjid itu disayangi Allah. Kata Nabi, man allafal masjid allafahullah. Siapa yang sayang, cinta, suka ke masjid, maka Allah akan sayang, suka, cinta kepadanya. Jadi ingin membuktikan sayang tersebut, maka kita harus ke masjid. Yang keenam, mengapa harus ke masjid? Orang yang datang ke masjid adalah tamu Allah. Jadi kita semua ini, Pak, tamu Allah. Hadisnya saya baca. Kata Nabi, man tawaddo'a fi baitihi, siapa yang berudu dari rumahnya. Jadi berudu itu paling baik dari rumah. Sunnahnya memang dari rumah. Kita sudah berudu dari rumah. Fa ahsanal wudu, kemudian dia membaguskan, dia berudu sesuai sunnah. Summa atal masjid, lalu dia datang berangkat ke masjid. Fa huwa zairullah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Fahakkun 'alal mazuri ayyukrima zairah, berhak orang-orang yang menjadi tamu Allah, Allah akan muliakan. Jadi orang-orang yang berada di sini ini orang-orang yang istimewa karena dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid itu adalah perjalanan terbaik. Tidak ada langkah paling indah, tidak ada goyangan yang paling mantap kecuali langkah yang kita langkahkan menuju rumah Allah. Saya pakai dalil semua, Pak. Man roha ilal masjid al jamaah, siapa yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, fa khutwatun tamhu sayyi'ah, maka satu langkah menghapuskan satu keburukan. Fa khutwatun tuktabu lahu hasanah, satu langkah dicatat satu kebaikan. Zahiban wa raki'an, baik ketika dia pergi berangkat dari rumah ke masjid atau balik dari masjid ke rumahnya. Kan dalam fikih itu disunnahkan pergi dan pulang itu jalannya beda gitu ya. Orang-orang yang biasa ke masjid, yang hatinya terpaut dengan masjid, kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah yang saat itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan melain hanya milik Allah. Sabatun yuzilluhumullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Kan begitu hadisnya coba. 7 yang mendapatkan naungan, hadis ini populer. Satu dari yang 7 itu siapa? Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang senantiasa hadir, hatinya terpaut dengan masjid. Pokoknya di masjid lah semuanya. Makannya di masjid, mandinya di masjid, itu garim tuh, Pak ya. Yang ke-9, lengkap nih, Pak. Orang yang ke masjid itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Populer tuh hadisnya dengan 27 kali lipat. Tak saya baca tuh karena sering disampaikan oleh Ustaz. Jadi ini juga bahagian yang ke-10 Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita harus ke masjid? Menjaga hubungan sosial di antara manusia. Tadi sudah saya sampaikan bahasa Arabnya. Qiyamu nizamil ulfati bainal musallin. Salatnya itu Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, itu silaturahmi
abdi ila Rabb, kita kepada Tuhan. Sedangkan berjamaah di sini nih Bapak Ibu sekalian, silatun bainal abdi ilal abdi, silaturahmi di antara kita dengan kita. Jadi dua ya, sholatnya itu silaturahmi antara manusia dengan Allah, kita dengan Allah. Sedangkan berjamaah ini adalah silaturahmi kita dengan kita. Sholat itu kan artinya mempererat, sholat, silatun. Jadi semakin banyak sholat maka semakin eratlah hubungan kepada Allah. Semakin banyak kita berjamaah ke masjid, semakin eratlah hubungan kita sesama manusia. Nah, maka ini harus dijaga kedua-duanya. Orang yang biasa ke masjid sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tak ke masjid, kan kita tanya itu Pak, Bapak Syanu itu mana? Biasa dia hadir ke masjid. Kalau dia sudah terbiasa, yang tak pernah ke masjid pun sekali hadir pun bertanya-tanya juga kita tuh. Tumben bapak ini ke masjid, bon terbiat apa bapak ini gitu kan. Jadi maka sering-seringlah hadir. Kalau bolong-bolong sesekali, maklumlah orang seperti kita nih kan.